Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di video pembelajaran algoritma dan pemrograman program studi matematika Universitas Tadulako. Baik, teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal bahasa pemrograman serta jenis-jenisnya. Jadi kalau teman-teman di video sebelumnya, teman-teman kita sudah belajar tentang apa itu algoritma, itu ketika kita membuat sebuah program, maka kita membutuhkan sebuah algoritma agar program yang kita buat itu jelas. Jadi dia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dibutuhkan sebuah algoritma. Nah, setelah kita menyusun algoritma, maka instruksi-instruksi yang kita susun di algoritma itu kita perlu sampaikan kepada mesin atau komputer. Namun, mesin atau komputer itu tentu saja tidak mengerti bahasa manusia. Dia punya bahasa sendiri yang dia mengerti. Oke. Jadi mesin itu hanya mengerti bahasa mesin atau biner. Seperti ini bentuknya, 1, 1, 0 seperti ini. Nilainya cuma 1 dan 0. Hanya itu bahasa yang dimengerti oleh mesin. Bahasa atau kita sebut dengan bahasa mesin. Tentu saja kita sulit berkomunikasi dengan mesin ketika kita menggunakan bahasa itu. Atau programmer akan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk membangun sebuah aplikasi atau program atau software menggunakan bahasa ini. Maka kemudian dikembangkan bahasa pemrograman. Jadi bahasa mesin yang tadinya biner dikembangkan menjadi awalnya itu adalah bahasa assembly. Bahasa assembly ini sudah menggunakan kode-kode. Jadi dia tidak seperti bahasa mesin yang biner, dia sudah menggunakan bahasa kode seperti untuk menjumlahkan 2 dan 3, bahasanya bisa seperti ini nanti. 2, add, 3, kemudian result. Ini kita gunakan untuk menjumlahkan 2 dan 3. Kurang lebih kerja bahasa assembly itu seperti ini. Jadi source file yang sudah dibuat oleh programmer seperti ini misalnya, itu akan diterjemahkan oleh assembler menjadi sebuah bahasa mesin. Jadi diterjemahkan ke bahasa mesin, kemudian bahasa mesin ini, mesin code ini yang dibaca oleh komputer atau program. Jadi ini yang dibaca oleh manusia, kemudian diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Ini yang kemudian dibaca, instruksi itu dibaca oleh mesin dalam bentuk biner seperti ini. Jadi itu bahasa assembly. Pada perkembangannya bahasa assembly ini masih dianggap sulit. Jadi terus dikembangkan bahasa-bahasa baru sampai akhirnya bahasa pemrograman itu sampai pada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi ini lebih sederhana daripada bahasa assembly. Jadi dia sudah lebih mirip ke bahasa manusia. Bahasa pemrograman ini mampu dimengerti oleh manusia secara umum seperti itu. Tapi tetap memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan sendiri untuk setiap bahasa pemrogramannya. Untuk memudahkan penerjemahannya menjadi bahasa mesin. Jadi teman-teman, ada begitu banyak sekarang bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ini saya ambilkan bahasa pemrograman yang populer tahun 2020 berdasarkan GitHub. Ada nomor 1 itu JavaScript, Python, kemudian Java, Go, atau TypeScript, C++, Ruby, PHP, C-Crash, kemudian C. Ada banyak lagi sebenarnya bahasa pemrograman, tapi yang paling populer di dunia adalah bahasa pemrograman ini saat berdasarkan GitHub. Oke, jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi itu secara umum teman-teman terbagi menjadi dua, yaitu bahasa yang bersifat compiler, ada lagu yang bersifat interpreter. Ada dua. Maksudnya apa compiler dan interpreter ini? Bagaimana lebih ke proses penerjemahan bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin. Ada yang prosesnya lewat compiler, ada yang lewat interpreter. Jadi kurang lebih seperti ini untuk yang compiler. Jadi bahasa source code yang telah dibuat oleh programmer atau software developer itu dikompil oleh compiler menjadi bahasa mesin. Jadi misalnya source code-nya seperti ini ya. Itu semuanya dikompil menjadi bahasa mesin secara sekaligus dikompil menjadi bahasa mesin. Kemudian bahasa mesin ini yang dieksekusi oleh komputer, yang kemudian dimengerti oleh komputer gitu ya. Selanjutnya ada interpreter. Jadi kalau interpreter berbeda dengan compiler di mana seluruh filenya dikompil terlebih dahulu kemudian dieksekusi secara bersamaan. Namun di bahasa pemrograman berjenis interpreter, prosesnya itu dilakukan line by line atau baris per baris, yaitu
baris pertama terlebih dahulu ini diinterpretasikan menjadi bahasa mesin, kemudian ditampilkan outputnya. Begitu juga dengan baris kedua, begitu seterusnya. Jadi prosesnya tidak sekaligus, tapi baris per baris diterjemahkan. Demikian materi kita hari ini terkait bahasa pemrograman dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.